Ya, halo. Salam sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia, khususnya kelas 11. Teorinya masih sama, materinya masih sama, yaitu tentang teks prosedur kompleks. Ya. Jadi materinya tentang teks prosedur kompleks, tapi hari ini saya mencoba untuk menggunakan suasana yang baru. Backgroundnya tidak lagi perpustakaan atau buku-buku. Backgroundnya kita ganti background yang lain. Ya, tapi tetap fokus bukan di backgroundnya, tetap fokus di pelajarannya. Ya, hari ini kita akan belajar teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks tentunya dengan subtema yang berbeda. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, jangan lupa absen dulu di kolom komentar. Kemudian setelah itu silahkan di like. Kemudian yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya kalau ada video baru atau hal baru dari channel ini, kalian tidak ketinggalan, terutama tentang materi-materi ya, supaya kalian tidak tertinggal. Ingat, belajar bisa di mana saja. Maka dari itu, simak baik-baik. Kemudian silahkan nanti bertanya jika belum jelas di kolom komentar, sehingga kita akan berdiskusi di kolom komentar. Ya, tidak usah berlama-lama, kita mulai saja dengan materi bagian B. Ya, kalau kemarin bagian A, di video sebelumnya bagian A, sekarang bagian B, yaitu tentang merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dari tentunya teks prosedur kompleks. Ya. Nah, kita akan lihat mengungkapkan pernyataan umum dan mengungkapkan tahapan-tahapan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari judulnya, dari kata merancang itu apa sih? Merancang itu berarti kita setidaknya sudah mempunyai gambaran. Ya, kemudian maksud merancang di sini, kalian nanti akan diajak untuk bisa merencanakan hal apa yang akan ditulis berkaitan dengan prosedur. Ya, tentunya kalau sudah mengarah membuat, berarti yang harus dilakukan adalah memahami apa saja yang harus ada di dalam teks prosedur itu sendiri. Nah, kemarin dua hal ini juga sudah pernah disinggung ya, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ini nanti sebenarnya juga menyinggung masalah struktur dari teks prosedur itu sendiri. Ya. Nah, dilihat dari sini, dalam teks prosedur yaitu ada dua hal penting, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ya. Nah, rancangan yang dibuat nanti, kalau kalian merancang teks prosedur, ya setidaknya ada dua hal ini, pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Nah, ini sudah berkali-kali saya bilang bahwa di dalam teks bahasa Indonesia itu selalu ada yang namanya unsur kebahasaan. Ya, selalu ada yang namanya unsur kebahasaan. Ya. Ya. Jadi di sini nanti kalian diajak untuk mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Jadi strukturnya apa saja, kemudian yang kedua mengungkapkan unsur kebahasaan dari teks prosedur itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian pertama ialah mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Nah, jika dilihat teks prosedur itu strukturnya ada 3. Nah, yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, kemudian yang berikutnya adalah penegasan ulang atau ini berfungsi sebagai penutup. Nah, struktur teks prosedur bagian paling awal setelah judul itu adalah tujuan ya. Tujuan. Nah, tujuan ini
eh, di beberapa teks ada yang tidak mencantumkan, tapi itu sebenarnya kurang tepat ya. Seharusnya tujuan itu memang harusnya ditulis, karena itu untuk menjelaskan sebenarnya, untuk menjelaskan hal apa yang akan kalian buat, atau kalian buat langkah-langkahnya. Kemudian bagian langkah-langkah di sini merupakan hal paling penting dalam teks prosedur. Ya tentu hal paling penting. Kalau nggak ada langkah-langkahnya, kamu membuat teks prosedur tidak ada langkah-langkahnya, ya berarti itu bukan teks prosedur. Ya langkah-langkah atau tahapan-tahapannya. Jadi hal ini memang harus ada dalam teks prosedur, dan dengan kata lain teks ini disebut prosedur karena ada bagian langkah-langkah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian penegasan ulang di sini itu digunakan untuk memperjelas langkah-langkah yang ada. Ini juga sama. Ada teks yang tidak menggunakan ini, bahkan banyak. Ya, bahkan ada beberapa teks itu yang hanya membuat cukup langkah-langkahnya saja. Ya, nggak perlu diberi tujuan, tidak perlu diberi penegasan ulang. Ya, jadi itu untuk strukturnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengungkapkan unsur kebahasaan dari teks prosedur itu sendiri. Nah, kita lihat ada apa saja. Ada 5 hal, yaitu menggunakan kata kerja perintah, menggunakan kata teknis, menggunakan konjungsi penambahan, menggunakan pernyataan persuasif, menggunakan gambaran alat yang digunakan. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, kita akan bahas dari contohnya saja. Ya, kata kerja perintah. Kata kerja perintah jelas. Ya. Kata kerja perintah jelas. Kata kerja yang mengandung perintah. Namanya saja kata kerja perintah. Jadi mengandung perintah. Ya. Misalnya ada kata perintah pastikan. Kata kerja perintah pastikan. Kalimatnya seperti apa? Misalnya saja, pastikan jendela kamarmu terkunci dengan benar. Nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya lagi, tunjukkan di mana rumah temanmu. Nah, itu kan semua perintah. Ya, perintah untuk memastikan, perintah untuk menunjukkan. Sama di sini. Masih banyak lagi sebenarnya ya. Nih, hadiri pertemuan rutin di kampung halamanmu, misalnya. Atau hadiri pertemuan OSIS di sekolahmu, misalnya. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, bisa dengan akhiran kan, bisa dengan akhiran i, bisa dengan akhiran lah. Ya, intinya adalah kata kerja itu digunakan untuk memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua adalah kata teknis. Kata teknis di sini maksudnya adalah penggunaan kata yang berkaitan dengan teks yang dibicarakan saat itu. Jadi maksudnya adalah sesuai dengan bidangnya. Nah, misalnya kalian di jurusan akuntansi itu biasanya, ini yang saya tahu ya, biasanya yang sering muncul adalah kata buku besar. Ya, kata teknisnya adalah buku besar. Atau di bidang pemasaran, sales, marketing, apalagi masih banyak lagi ya. Jadi kata-kata itu sering muncul di dalam pembahasan di bidang akuntansi ya. Kata-kata itu sering muncul di bidang pemasaran ya, kata-kata itu sering muncul. Tapi kalau di bidang kedokteran tidak mungkin mengeluarkan kata buku besar, tidak mungkin mengeluarkan kata sales. Sama di bidang psikologi juga jarang sekali, kecuali memang psikologinya sedang membahas tentang bidang pemasaran misalnya, ya bisa. Tapi secara khusus kata teknis itu digunakan di bidang tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah konjungsi penambahan. Ya, konjungsi penambahan.
Jadi konjungsi penambahan ya fungsinya untuk menambahkan tahapan-tahapan yang ada. Ya, ini juga nanti fungsinya untuk mempermudah untuk memahami tahapan-tahapan yang dituliskan. Ya, jadi untuk mempermudah. Ya, contohnya di sini ada dan, serta, selanjutnya, setelah itu, dan seterusnya. Nah, ini sering sekali di teks prosedur kamu temukan. Ya, pasti ada konjungsi. Konjungsi, ingat ya, konjungsi adalah kata penghubung. Jadi kata penghubung yang digunakan untuk atau berfungsi untuk menambahkan dari tahapan sebelumnya ke tahapan berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan persuasif. Apa itu pernyataan persuasif? Persuasif, kalau tidak salah dulu di kelas 10 persuasif sudah pernah disinggung. Persuasif itu adalah kalau dulu di negosiasi lebih kepada membujuk, ya. Kalau di sini mengajak, ya sebenarnya sama saja sih. Ya, mengajak dengan cara yang halus. Nah, mengajak dengan cara yang halus itu membujuk, sama-sama membujuk sebenarnya. Ya. Jadi fungsinya adalah supaya yang membaca teks prosedurmu itu mau melakukan, jadi merasa tidak dipaksa. Sebaiknya masukkan 1 sendok teh gula ke dalam adonan misalnya, ya. Jadi tidak serta-merta benar-benar memerintah. Nah, kemudian deskripsi alat. Ini ya, deskripsi alat itu tidak semua, sebenarnya tidak semua atau bahkan jarang sekali yang ditemukan. Ini sering sekali ditemukan kalau di dalam teks prosedur masak-memasak, itu sering sekali harus diberi detailnya, deskripsinya, ya. Deskripsi alat untuk memperjelas atau memberi keterangan hal yang dilakukan harus seperti apa atau sampai batas apa. Ini ya, contohnya ini dalam pembuatan nasi goreng. Ketika sudah jadi, nasi goreng akan berwarna putih kekuningan karena tidak menggunakan kecap. Jadi misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita tentang materi kita berkaitan dengan teks prosedur, khususnya bagian B dan C, ya, tentang unsur kebahasaan, juga tentang strukturnya. Ingat, kita masih dalam masa pandemi, tetap siaga virus COVID, ya. Pahami gejalanya, penularannya seperti apa, dan pencegahannya seperti apa. Tetap jaga diri dan sesama dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Walaupun di rumah harus tetap sumringah. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.